Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imes Nur Aisyah dengan NIM BP22029. Di sini saya akan menunaikan tugas dari dosen pembimbing saya dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah yang sedang viral saat ini, yaitu tentang kasus rahim yang jatuh, yang dimana itu diceritakan dalam podcast Raditya Dika bersama Dr. Gia Pratama. Dalam podcast tersebut, Dr. Gia ini menceritakan kronologi mengapa bisa terjadi rahim jatuh pada ibu tersebut. Pada saat itu, saat Dr. Gia sedang menjaga IGD di salah satu RSUD Garut yang bernama RSUD Dr. Slamet, pada dini hari ada seorang bapak-bapak yang mengetuk pintu untuk menemui Dr. Gia ini. Dia membawa sebuah kresek berwarna hitam. Lalu ia bertanya, "Assalamualaikum, Dok, tolong, ini apa ya?" Dan pada saat dibuka, Dr. G ini merasa terkejut karena dia mengetahui bahwa dalam kresek tersebut itu isinya rahim. Lalu dia menjawab, "Astagfirullahaladzim, ini mah rahim, Pak. Cina mana istri Bapak?" Cina. Dia itu di mobil. Lalu ia menyuruh bapak tersebut untuk membawa istrinya ke dalam kamar. Pada saat itu Dr. Gia bertanya ke bapak tersebut, "Kenapa bisa terjadi kejadian tersebut?" Lalu bapaknya menjawab, istrinya itu tadi melahirkan kepada seorang dukun beranak ya. Tapi anaknya itu sudah lahir, tetapi ari-ari itu belum lahir. Seharusnya kan kita harus menunggu sekitar 10 atau 15 menit karena pada saat itu arinya itu akan turun dengan sendirinya. Tetapi karena dukun beranak itu tidak sabar, ia mencabut ari-arinya sehingga rahimnya ikut terjatuh. Dan pada saat itu muncullah ari-ari di luar vaginanya istri tersebut. Lalu mungkin dia merasa rewas gitu, merasa was-was, lalu membawanya ke dokter. Setelah itu Dokter Gia pun melihat keadaan istri tersebut. Istri tersebut mukanya itu sudah putih pucat ya, dan pada saat tensinya itu hanya 70/0, yang biasanya manusia rata-rata itu 110/70 ya kan. Nah, pada saat itu langsung dia memanggil dokter Obgyn untuk segera melakukan tindakan operasi. Beberapa saat kemudian, sesudahnya bersiap-siap untuk melakukan tindak operasi, barulah dokter G tersebut melakukan tindakan operasi bersama dokter Obgyn. Dia membelah perut lalu melakukan operasi, dan pada saat itu dokter G merasa shock karena dalam perut ibu tersebut terjadi banyak pemerahan sehingga banyak darah yang keluar yang harus disedot begitu banyak. Sesudah itu alhamdulillah, sesudahnya melakukan operasi dan 4 hari setelahnya ibu tersebut bisa kembali pulang dengan keadaan sehat walafiat. Nah, dalam kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai perempuan khususnya harus lebih berhati-hati dalam memilih proses persalinan. Ya entah itu karena keadaan ekonomi atau budaya yang memungkinkan kita harus bersalin pada dukun beranak, tetapi jika itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan, karena kan pada saat ini sudah banyak para dokter, para bidan yang siap melakukan
dan membantu ibu untuk bersalin dengan alat yang pastinya sudah pasti bersih dan juga tahu bagaimana cara melakukan persalinan yang benar. Jadi kita sebagai perempuan harus lebih tahu dan lebih mendalami bagaimana cara kita dalam memilih untuk bersalin agar kita sebagai ibu dan anak kita yang dilahirkan itu dapat lahir dengan sehat walafiat. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan pada saat ini. Maaf apabila terjadi atau terdapat kesalahan dalam tutur kata saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.